Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Dr. Juli Rahmadi Putar Ema dipersilakan. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayyuhal hadirun wal hadirat, al-asatiz wal asatizah, uhayyikum jami'an bihayyil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Ibu para alim ulama yang berhadir pada agenda kegiatan kita pada hari ini, dan salam hormat saya pada Ayahanda Ketua Umum Al-Mukarram Dr. Hasan Maksum yang tadi telah menyampaikan dan sekarang sudah meninggalkan kita karena suatu tugas. Mudah-mudahan segala aktivitas dan urusan beliau dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang saya hormati juga, salam hormat kepada Ketua Komisi Pendidikan, Pemuda, Remaja dan Kader MUI Kota Medan, Ayahanda, kami selalu menyebutnya Ayahanda Asosiat Profesor Dr. Muhammad Farid, yang juga beliau adalah dekan di Fakultas Agama Islam, yaitu tempat saya bertugas hari ini, yang beliau sedang berada di luar ruangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih kepada Abang dan moderator atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu semua, materi kita seperti diamanahkan kepada saya, yaitu tentang arah kiblat. Pada dasarnya intinya adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Ayahanda Ketua Umum tadi tentang menghadap kiblat dan yang terkait dengan dinamika dan dialektika tentangnya. Tapi dalam kesempatan ini coba saya ulang dalam format atau penyampaian dan bentuk yang lain, kira-kira begitu. Ini biodata saya tadi sudah sama-sama kita saksikan. Alhamdulillah, memang dari 33 judul buku itu semuanya wa kullun fi falaki yasbahun, kira-kira begitu. Semuanya dalam materi atau dalam tema ilmu falak, karena memang itu spesialis atau hidup saya, Yahya wa mati saya, itu kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu, yang pertama, kiblat atau al-qiblah arti asalnya itu adalah al-jihad dan al-muqabalah, arah dan menghadap atau hadapan. Jadi orang Arab biasanya kalau memarahi anaknya yang lasak, tidak bisa tenang, ya ibni aina qiblatuka, biasa begitu. Wahai anakku, kemananya kiblat? Maksud itu arahnya, dia si lasak sana kemari. Orang Arab menyebutnya kiblah, aina qiblatuka, itu arti asalnya. Lalu Ka'bah itu adalah bangunan berbentuk kubus atau mukaffa. Jadi orang Arab setiap bangunan yang berbentuk menjulang tinggi lalu menyatu depan dan belakangnya, yang dalam bahasa kitab itu disebut al-azmun natiq inda multaqa as-sadiq wal qadam, orang Arab itu biasa menyebutnya dengan al-muka'ab atau yang berikutnya disebut dengan al-Ka'bah. Jadi dalam bahasa Arab al-Ka'bu itu bangunan kubus, tapi sebenarnya bangunan Ka'bah yang asli itu tidak persis seperti bangunan kubus. Kubus itu kan sama sisi kiri kanan, tapi tidak ada keunikan lain gitu. Nah, ini dalil, inilah tadi yang dibacakan oleh Ayahanda Ketum, hadis tadi. Tapi panduan utama, juklak utama kita menghadap kiblat, ayat surat An-Nisa, saya lupa yang ayat cantumkan tadi. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah satu kefarduan yang telah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini menjadi panduan bahwa seorang muslim tidak boleh melaksanakan sholat sebelum tiba waktunya, dan tidak boleh juga melaksanakan sholat setelah keluar waktunya. Apa dasarnya? Ayat ini. Yang berikutnya dari ayat ini dijabarkan lagi dalam hadis-hadis Nabi yang begitu banyak. Salah satunya yang paling populer adalah yang disebutkan oleh Ayahanda Ketum tadi. Ini penggalannya, idza qumta ila shalah fa asbir al-wudu'a tsumma istaqbil al-qiblah wa kabbir. Jika engkau hendak melaksanakan sholat, perbaiki wudhu lalu menghadap kiblat.
Lalu ini saya kutip dari kitab Bidayatul Mujtahid, Ibn Rushd mengatakan ittafaqa al-muslimun ala anna tawajjuha nahwa al-bait syartun min syuruti sihhatis shalah. Tertinggal juga as-shalatnya, mohon maaf. Jadi karena berdasarkan pemahaman ayat-ayat dan hadis-hadis terkait itu, ulama menyepakati bahwa menghadap kiblat itu satu keharusan atau syarat yang ini telah menjadi ijma ulama. Jadi poinnya, kesimpulannya adalah menghadap arah kiblat ketika sholat adalah syarat untuk sah sekaligus berkualitasnya sholat seorang muslim. Kita tahu sama bahwa yang namanya syarat dalam sebuah ibadah, kalau dia tidak terpenuhi maka ibadah yang kita lakukan itu pasti tidak sah, tidak bisa tawar-menawar, harga mati. Karena itu yang disebut dengan syarat dalam fikih. Oleh karena itulah persoalan menghadap kiblat ini sebenarnya dalam praktek sehari-hari umat Islam itu tidak begitu mendapat perhatian, tapi sebenarnya dalam fikih itu meniscayakan kita harus presisi dalam menentukan atau memersiskan arah kiblat. Nah, ini sebagai pengetahuan Bapak Ibu semua, jadi posisi Ka'bah itu yang dia terdiri dari 4 rukun atau 4 pojok, itu salah satu hikmah ilmiahnya itu bisa kita lihat. Rukun Iraki kalau ditarik garis lurusnya itu dia akan menuju ke benua Eropa. Rukun Syami akan menuju ke benua Amerika. Rukun Yamani benua Afrika. Rukun Hajar Aswad itu ke benua Asia. Jadi kita posisi kita di sini kalau tarik garis lurus maka kita akan mengarah ke sudut Hajar Aswad. Tuh. Nah, hikmah geografis yang lain ini tadi menyambung yang disampaikan oleh Ayahanda Ketum. Jarak rata-rata kita di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kalau ditarik ke bangunan Ka'bah itu jarak rata-ratanya antara 8.000 sampai dengan 13.000 km. Yang berkonsekuensi kalau arah kiblat kita lari 1 derajat saja, maka peralihannya dari bangunan Ka'bah itu sekitar 111 km. Ingat Bapak Ibu, 111 km bukan 100 km, beda ya. Nah, inilah arti penting dari kita untuk memersiskan arah kiblat itu. 1 derajat itu kan pahamlah Bapak Ibu ya, ada busur 90 derajat, yang punya anak TK SD itu 1, 2, 3, 90. 1 derajat saja bergeser, maka peralihannya dari bangunan Ka'bah itu sudah 100 km lebih. Macam mana kalau sudah 3 derajat, 5 derajat, 10 derajat, 20 derajat, maka sudah jauh keluar dari bahkan negara Arab Saudi. Pertanyaannya adalah, logiskah, realistiskah sholat seorang muslim hari ini di tengah kemajuan sains dan teknologi yang begitu luar biasa, tapi hendak memersiskan arah kiblatnya saja ketika sholat tidak mau, tidak persis, tidak mau berusaha dan seterusnya begitu. Nah, hikmah lainnya adalah kita bisa lihat posisi Ka'bah yang di ujung-ujung panah itu. Mengapa? Ini sebenarnya kajian yang lain, tapi sekedar informasi. Salah satu hikmah ilmiah kenapa arah kiblat itu dipindah dari Palestina, dari Quds ke Ka'bah, ke posisi yang sekarang. Salah satu hikmahnya adalah bisa kita lihat dari peta dunia ini, Ka'bah itu berada di tengah-tengah dunia dengan pojok-pojok rukunnya tadi. Yang hikmahnya adalah sedikit banyak memudahkan umat Islam di seluruh dunia kalau hendak melaksanakan ibadah haji, pas dia di tengah. Lalu dalam penelitian geologi dan geografi, ternyata teritorial, topografi Jazirah Arab khususnya area Ka'bah itu bisa dikatakan sebagai pusat bumi. Lalu hikmah yang lain lagi adalah dalam penelitian ilmu geologi, diantaranya dilakukan penelitian oleh Profesor Hasan Waziri dari Syria, Suriah. Beliau menyatakan bahwa potensi terjadinya gempa di Palestina itu lebih besar daripada di Arab Saudi atau di area bangunan Ka'bah itu. Jadi potensi gempa di Palestina itu relatif kecil, tapi di area Ka'bah itu nyaris tidak ada dalam penelitian geologi dan geografi. Jadi ini diantara hikmah ilmiah peralihan kiblat itu dari Quds atau dari Palestina dialihkan ke Ka'bah yang sekarang. Jadi ini kajian-kajian seperti ini bisa kita dalami, kita baca untuk menambah kekuatan keyakinan kita terhadap Ka'bah sebagai kiblat umat Islam tersebut. Nah, ini secara singkat, dan ini yang saya sebut tadi, mengulang apa yang disebutkan Ayahanda Ketum tadi.
secara singkat, sederhana, di Bapak Ibu semua, materi tentang arah kiblat ini sudah sejak 10 tahun yang lalu saya tulis dan saya rangkum dalam buku saya ini, Ka'bah dan Problematika Arah Kiblat. Ini ringkasan dari materi saya, dan banyak hal yang dipotong-potong supaya singkat begitu. Jadi diskursus atau dialektika ulama tentang menghadap Ka'bah atau arah kiblat itu sangat luar biasa sekali dinamikanya, perbedaan pendapatnya dari semua mazhab, dan itu beberapa kitab induk-induk kitab 4 mazhab itu sudah saya baca dan sudah saya kutip sini, sehingga kalau diringkas kira-kira inilah deh, seperti ini. Jadi menghadap kiblat itu, jika kita berada di area Ka'bah atau di area Masjidil Haram, ulama sepakat wajib menghadap ke Ainul Ka'bah, ke bangunan fisik. Ini di luar pendapat mazhab Hanafi yang disampaikan oleh Ayahanda Ketum tadi. Jadi kalau kita berada di area Ka'bah sedang naik haji atau sedang umroh, atau kita berada di area tanah haram, Mina, Musdalifah, Arafah dan seterusnya, maka yang diwajibkan menurut ulama, ini sepakat para ulama, kita harus mengarah ke bangunan fisik. Kalau kita sholat, ditarik garis lurus, itu harus mengenai dinding atau bangunan Ka'bah. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Ini pendapat para ulama dalam lintas mazhab. Tapi kalau kita berada jauh atau di luar tanah haram, kita di Indonesia misalnya, maka yang diwajibkan itu adalah dalam bahasa fikih ini ada 2 redaksi, jihah dan isobah Ka'bah. Gimana maksudnya? Misalnya begini, misalkan aqua ini kita anggap Ka'bah. Ketika saya sholat, ketika tarik garis lurus kena aquanya atau kena Ka'bah ini, itu disebut dengan Ainul Ka'bah. Tapi ketika saya bergeser sedikit, kalau ditarik garis lurus tidak kena, tapi kan ini tetap dikatakan menghadap, bukan membelakangi, bukan menyampingi, maka itulah yang disebut dengan jihah atau isobah. Jadi serta-merta menghadap selama kita masih dikategorikan menghadap ke bangunan Ka'bah, walaupun ditarik garis lurus tidak kena persis, itu dalam bahasa fikih menurut ulama disebut dengan jihah atau isobah al-Ka'bah, dan itu toleransi untuk orang-orang yang berada jauh dari bangunan Ka'bah. Jadi itu perbedaan antara Ainul Ka'bah dengan jihah atau isobah al-Ka'bah. Nah, ini tadi kalau kalangan Syafi'iyah, tadi Ayahanda Ketum mengutip dari Kifayatul Akhyar, saya belum baca, tapi ini saya baca dari Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan anna sahiha indana annal wajiba isabatu ainil Ka'bah, menghadap ke ain Ka'bah. Ini terpotong di redaksi berikutnya, di paragraf berikutnya disebutkan wa illa batalat sholatu. Kalau seorang muslim ketika sholat tidak menghadap ke bangunan Ka'bah atau kiblat persis ainul Ka'bah, maka sholatnya batal menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' tersebut. Nah, pertanyaannya, di awal saya membaca redaksi ini, saya agak bertanya-tanya kenapa begitu ekstrimnya pendapat An-Nawawi ini atau kalangan Syafi'iyah. Tapi setelah saya bergelut mendalami ilmu falak, khususnya masalah arah kiblat, hemat saya dalam konteks hari ini, pendapat An-Nawawi ini sangat logis, realistis, bahkan seharusnya inilah yang kita gunakan. Kenapa? Beralasan dari alasan yang saya sampaikan di awal tadi. Di tengah kemajuan sains dan teknologi hari ini, adalah tidak logis sholat seorang muslim yang lari arah kiblatnya sampai 100, 200, 300 km dari bangunan Ka'bah. Nanti kita ke atas Bapak Ibu, kita akan melihat teleskop yang diantaranya pekerjaan kami di atas itu meneropong itu menangkap benda-benda langit, mulai dari planet-planet, bintang-bintang yang sudah kami dokumentasikan, ada Jupiter, Saturnus, rasi-rasi bintang, itu bisa ditangkap, diteropong dengan menggunakan teleskop. Jaraknya ribuan bahkan jutaan kilometer. Sedangkan Ka'bah itu hanya 8.000 sampai 13.000 km. Ka'bah itu nggak lari dia kemana-mana, tetap saja dia, benda langit itu beredar Bapak Ibu dengan kecepatan cahaya, tapi bisa ditangkap. Jadi logikanya, apalagi kalau hanya bangunan Ka'bah yang jaraknya hanya 8.000 sampai 13.000 km dan dia tidak lari kemana-mana, tetap
untuk memersiskan arah seorang muslim ketika sholat di tengah kemajuan sains dan teknologi hari ini, itu adalah pekerjaan yang sangat mudah dalam konteks ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah saya dalam konteks ini, dalam konteks menghadap kiblat ini, anak Syafi'i, kira-kira begitu. Dan ini sudah menjadi mindset, sudah menjadi keyakinan kami di OI-UMSU bahwa menghadap kiblat itu harus ke bangunan Ka'bah, gitu. Karena dengan alasan-alasan yang kita kemukakan tadi. Jadi ini patut untuk menjadi perenungan pemikiran kita masing-masing di tempat kita berada, kapan saja dan di mana saja. Nah, ini 5 poin ini ijtihad dalam menentukan arah kiblat. Saya kutip dari kitab Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah Abdurrahman Al-Jaziri. Ketika kita berada di suatu tempat yang kita belum tahu arah kiblatnya, maka 5 hal ini harus kita urutkan, kita lakukan. Yang pertama, kita harus berpedoman kepada mihrab atau masjid-masjid yang dibangun oleh para sahabat. Untuk kita di Indonesia ini pasti tidak ada. Kalau di Mesir ada, di Syria ada, di mana lagi ya, saya lupa. Ada beberapa tempat itu yang pernah dibangun oleh para sahabat masjid-masjidnya itu, maka panduannya itu harus masjid atau mihrab yang dibangun oleh para sahabat. Di Mesir itu ada Masjid Amr bin As, dibangun sekitar tahun 19 Hijriah. Setelah diukur oleh para ahli sana, ternyata arah kiblatnya persis. Jadi sudah sekian ratus tahun yang silam arah kiblatnya persis. Nah, ini alasan dalam kitab ini. Yang kedua, karena langkah pertama tidak bisa, maka kita beralih kepada langkah kedua, yaitu berpedoman kepada alam. Jadi kalau dalam kitab-kitab itu disebutkan misalkan bisa berpanduan kepada bintang-bintang di langit. Kalau kita di Indonesia ini yang menjadi panduan itu adalah Sabu Orion, 3 bintang yang berjejer itu bisa dijadikan panduan untuk menentukan arah kiblat. Kalau waktu saya studi di Mesir itu, kami salah satunya ada bintang Canopus atau bintang Polaris, itu pasti posisinya di utara sejati. Sedangkan arah kiblat di Mesir itu sedikit menghadap ke selatan. Kalau kita Indonesia kan ke arah barat. Kalau kami di Mesir dulu itu arah ke selatan. Jadi panduannya dari bintang Polaris itu arahkan ke selatan, geser sedikit. Nah, itu bisa menjadi panduan arah kiblat. Sedangkan alat ini menggunakan bayang-bayang matahari, tetapi bisa dilakukan kapan saja ketika ada sinar matahari. Salah satu smartphone ataupun Android ataupun apa sebagainya sekarang sudah punya fitur koordinat. Ada bergeser sedikit, dengan bergeser 1 derajat saja akan berpaling 111 km. Jadi alat teodolis ini sudah sangat akurat untuk menentukan arah kiblat. Ini yang sering kami gunakan juga ketika mengukurkan sebuah masjid. Dari Basarnas semuanya itu titik koordinatnya diambil, tidak harus menggunakan paket data ataupun sinyal. Jadi ini sudah menggunakan sinyal satelit langsung. Walaupun keadaan cuaca buruk dan juga tidak ada sinyal, alat ini bisa mengambil titik lokasi koordinatnya.